Salam Mikelisian. Berjumpa lagi bersama Ibu Ari di dalam program parenting KBTK Maria Bintang Laut. Bulan ini topik yang akan kita diskusikan bersama mengenai Let's Play. Mari bergerak sejak usia dini. Yuk Papa Mama, kita berdiskusi ya. Mengapa anak-anak itu perlu bergerak aktif sejak usia dini? Ya, betul. Tanda seorang janin atau seorang bayi yang ada di dalam kandungan ibunya tumbuh yaitu melalui gerakan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bergerak itu mendukung perkembangan motorik. Dari mulai janin yang kecil, dia tumbuh dan berkembang melalui gerakan-gerakan. Kemudian bergerak juga mendukung perkembangan kognisi. Nah, kenapa ya kok bisa seperti itu? Kita bahas satu persatu ya. Apa sih sebetulnya manfaat bergerak? Yang pertama, metabolisme di dalam tubuh akan menjadi lebih baik. Tubuh anak akan lancar menyerap nutrisi sehingga otot dan tulangnya juga kuat. Begitu juga dengan pencernaannya akan menjadi lebih lancar. Kemudian manfaat lainnya adalah tidur malam yang lelap. Anak-anak yang aktif bergerak pada pagi hingga sore hari biasanya akan tidur dengan lelap di malam hari. Dan pada saat mereka tertidur dengan lelap, hormon pertumbuhan yang aktif akan lebih lancar terbentuk. Kemudian manfaat lainnya, nafsu makan anak juga pastinya akan meningkat. Energi yang keluar harus digantikan dengan asupan energi juga. Nah, dalam hal ini anak-anak akan lebih lahap makan makanan sehat karena membutuhkan asupan energi yang sudah terbuang tadi dengan energi yang baru. Berikutnya, daya tahan tubuh juga pastinya lebih kuat. Otot dan tulang anak akan berkembang lebih kuat saat anak aktif bergerak. Apalagi jika anak bergerak aktif ketika pagi hari, karena bisa mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari. Lalu, manfaat lainnya, melatih kemampuan bersosialisasi anak. Anak-anak yang terbiasa bergerak, aktif di luar ruangan akan bertemu dengan banyak orang pastinya kan? Nah, anak-anak bisa belajar bersosialisasi dengan segala kalangan, mulai dari teman sebaya hingga orang dewasa. Berikutnya ada lagi perkembangan kognitif seperti yang tadi Ibu Ari sampaikan. Ya, mengapa dengan bergerak ini merangsang perkembangan kognitif? Salah satu pentingnya perkembangan fisik motorik anak sejak usia dini itu membantu meningkatkan perkembangan kognitifnya juga pastinya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan olahraga, contohnya sederhana, misalnya melempar menangkap bola. Ya. Nah, pada saat melempar dan menangkap bola, anak-anak itu harus konsentrasi atau fokus. Mereka harus bisa mengkoordinasi tangannya untuk menangkap, melihat dengan jelas, ya. Kemudian ada interaksi karena dua arah, ada yang melempar dan ada yang menangkap, dan pastinya ini melatih konsentrasi, ya, secara terus-menerus. Jika anak dilatih berolahraga sederhana, ini akan membantu tumbuh dan berkembang. Ya, pastinya ini juga berdampak baik menjadi kuat saat melakukan berbagai macam gerakan atau kegiatan. Selain itu, secara tidak langsung, hal ini juga dapat mempengaruhi prestasi di dalam akademiknya nanti. Anak-anak yang bergerak biasanya cenderung lebih aktif, lebih kreatif, ya, dan juga mengembangkan atau membangun sikap mandiri. Melatih fisik motorik anak usia dini juga berguna agar anak itu lebih mandiri. Jadi,
Jika papa mama ingin anaknya lebih kuat dan juga lebih mandiri, silakan dilatih sejak saat ini, ya, sejak usia dini. Bisa dilakukan dengan permainan-permainan yang melatih motoriknya. Namun, perlu diperhatikan bukan berarti tanpa pendampingan ya, tetap papa dan mama tetap mendampingi, membersamai bersama anak-anak. Jangan dibiarkan anak-anak melakukannya sendiri tanpa aturan, tanpa arahan dan bimbingan dari orang tua. Kemudian orang tua juga bisa mengarahkannya ke arah yang benar ketika anak sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bisa mandiri. Nah, kemudian eh, tidak perlu lagi dibantu. Contoh misalnya anak-anak yang sudah biasa menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan orang tua, ya. Misalnya dia sudah bisa makan sendiri. Sama halnya dengan tadi tangkap bola, lempar dan tangkap bola, makan itu juga melatih konsentrasi kan. Anak-anak perlu melihat makanannya, memegang alat makannya gitu ya. Kemudian mereka melatih gerakan-gerakan memegang sendok atau garpu atau mungkin alat makan lainnya. Ini contoh sederhana yang bisa dilakukan saat anak membiasakan diri makan sendiri. Kemudian melatih 3 jari ya, tripod ini untuk kemudian nanti otot-ototnya ini akan terlatih, otot-otot halusnya dari mulai jari sampai ke lengan dan sampai ke bahu untuk mereka bisa matang memegang alat tulis gitu ya. Nah, ini salah satu contoh sikap mandiri yang bisa dilatih untuk melalui bergerak gitu ya. Dan yang berikutnya manfaat lainnya membangun atau memupuk rasa percaya diri. Fisik dan motorik anak usia dini jika dilatih akan menciptakan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini sangat dibutuhkan pada saat nanti anak bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Hal ini karena percaya diri membuat anak lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang asing atau orang lain. Selain itu juga anak terbiasa melakukan interaksi, ya, seperti tadi pada saat melakukan lempar tangkap bola atau bahkan juga makan, ya. Ini semua ada interaksi. Dan percaya bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa asalkan mereka diberikan kesempatan dan dilatih untuk melakukannya sendiri. Step by step ya, Papa dan Mama. Wah, ternyata dengan bergerak itu banyak sekali manfaatnya ya. Lalu nih, fokus. Ya, sama seperti tadi ya. Itu semua berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi. Berikutnya manfaatnya juga anak bisa lebih imajinatif dan kreatif. Ya, bahwa apa yang mereka lakukan, mereka sudah bisa melakukannya secara mandiri. Ini semua juga akan menstimulasi sel-sel otaknya untuk bisa lebih kreatif, lebih imajinatif gitu ya. Melalui itu tadi permainan-permainan motorik atau permainan-permainan fisik yang dilatih sejak usia dini. Ini tidak langsung begitu saja, tetapi perlu latihan secara konsisten dan kontinu, gitu ya. Dan pada saat papa dan mama melakukan kegiatan bersama, aktivitas bersama, atau membersamai dengan anak, ini akan menjalin kedekatan atau bonding, gitu ya, antar anggota keluarga, antar orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, dan juga anggota keluarga lainnya. Nah, bagaimana ya caranya melakukan gerakan-gerakan yang terarah, yang terpimpin sejak usia dini?
Yang pertama, papa dan mama perlu mencari tahu nih permainan-permainan atau aktivitas-aktivitas favorit yang bisa dilakukan bersama anak, gitu ya. Dan tentunya seperti tadi yang Ibu Ari sampaikan, perlu bersama, didampingi, dibimbing bersama orang tua. Karena orang tua dalam hal ini menjadi role model atau menjadi contoh untuk melakukan gerakan-gerakan tadi. Kalau kita ingat-ingat, anak-anak ini senang ya, mereka meniru gaya-gaya yang suka kita lakukan gitu ya. Mereka tuh sebetulnya orang dewasa yang dalam bentuk masih mini gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya mereka juga bisa lakukan, tetapi butuh proses, latihan, dan juga bimbingan gitu ya. Kemudian bagaimana cara berikutnya? Papa dan mama perlu membatasi screen time, gitu ya. Paparan atau kegiatan yang cenderung pasif seperti misalnya hanya duduk diam menonton TV atau hanya bermain gadget, gitu ya. Ini cenderung pasif. Dan meskipun papa dan mama hanya ada di rumah bersama anak-anak, bisa menjadi orang tua yang kreatif, melakukan permainan-permainan yang mengasah motorik, perkembangan motorik mereka, gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan bersama dengan anak-anak ini akan menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, gitu ya, dan pastinya sel-sel otak, sel-sel senang yang berkaitan dengan perasaan ini akan menjadi lebih meningkat. Jadi, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat ya. Nah, Ibu Ari punya beberapa contoh permainan-permainan yang bisa dilakukan bersama papa dan mama maupun anggota keluarga lainnya di rumah. Misalnya lempar dadu ya. Ini sudah pernah disampaikan sebelumnya dan juga pernah dilakukan bersama dengan anak-anak di sekolah gitu ya. Anak-anak bisa menirukan gerakan-gerakan yang dipilih. Gambar-gambarnya ini papa mama bisa berkreasi sendiri ya, apa saja yang misalnya mau dilakukan bersama anak-anak. Ini tentunya gerakan-gerakan yang melatih motorik kasar mereka. Apakah itu seperti berjalan di garis lurus, merangkak, merayap, berjalan jinjit, dan lainnya. Ini bisa diganti-ganti gitu ya. Dan perlu diseimbangkan juga dengan kegiatan yang jauh lebih tenang seperti misalnya yoga untuk anak-anak ya, sambil mengatur pernapasan. Exhale, inhale gitu ya. Perlu anak-anak dilatih, mereka juga merasakan udara yang diciptakan oleh Tuhan yang boleh kita nikmati secara gratis setiap hari ya. Ini juga menumbuhkan rasa syukur tentunya kepada Tuhan atas apa yang diberikan. Berikutnya misalnya menirukan gerakan-gerakan binatang gitu ya. Ini juga boleh sambil bermain tebak-tebakan dalam bentuk gerakan tebak gaya dan lainnya itu juga bisa ya. Bentuk permainan-permainan yang menyenangkan ini juga akan mengasah kreativitas papa dan mama saat bersama dengan anak-anak beraktivitas di rumah. Atau bisa juga bermain sambil mengolah tubuh dan otak dengan ular tangga ya. Nah, ini juga bisa dilakukan nih. Kemudian gerakan-gerakannya juga bisa dimodifikasi atau disepakati bersama anak-anak. Diajak anak-anaknya juga untuk memikirkan gerakan apa ya yang ingin kita tiru atau gerakan apa yang ingin kamu lakukan. Nah, ini juga salah satu memerdekakan anak ya dan juga memberikan kesempatan anak untuk memberikan pendapatnya, mereka terlibat juga di dalam setiap perencanaan. Ini juga mengasah problem solving atau kreativitas anak sejak usia dini. Wah, ternyata dengan bermain yang sederhana, dengan bergerak secara aktif, ini memiliki manfaat yang luar biasa ya Papa Mama. Nah, untuk itu, Ibu Ari mengajak Papa dan Mama juga anak-anak jangan bosan-bosan ya bermain saat di rumah. Ternyata dengan bermain itu kita bisa juga belajar ya. Terima kasih ya.
sudah mau bergerak, bertumbuh bersama di dalam program parenting. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau dikonsultasikan, Papa dan Mama boleh menghubungi Ibu Ari. Dan anak-anak juga setiap 2 minggu sekali di dalam kelas boleh berjumpa dengan Ibu Ari dalam layanan bimbingan konseling. Semoga permainan-permainan yang Ibu Ari berikan juga bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Di sekolah bermain, di rumah juga bermain, dan belajar yang menyenangkan. Terima kasih. Salam bahagia dan semangat.